Berita Jemaat Ibadah Minggu tanggal 4 April 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Kita berdoa. Selesai. 1. Pada kebaktian Minggu 4 April 2021 pukul 9 WEB kita memasuki Paskah pertama dan pendeta yang akan melayani kita Ibu Pendeta Ari Nopiani STH dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Yang kedua, pada kebaktian Minggu 11 April 2021 pukul 9 WEB kita merayakan hari ulang tahun ke-182 GKE dan pendeta yang akan melayani kita Ibu Pendeta Santi Miawati MTH dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKE Yerusalem. 4. Diinformasikan kepada warga jemaat yang belum CD dibuka pendaftaran katekisasi CD tahun 2021. Dimulai pendaftaran dari tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 10 April 2021. Katekisasi CD dimulai pada Minggu 11 April 2021 pukul 11 WIB di kantor BPH. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor BPH setiap jam kerja. Demikian diinformasikan. Kelima, mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. 6. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. 7. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. 8. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di tempat masing-masing pada pagi hari ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah khusus Hari Raya Paskah. Baiklah, kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 bait pertama dan yang kedua, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala.
Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita pagi hari ini, demikian bunyinya, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia yang tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbahas dan bersyukur, pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara litani menurut Yesaya pasal 64 ayat 1-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka untuk melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu.
Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Berita anugerah, marilah kita berdiri dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam nama damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, bait ketiga dan keempat. Kristus bangkit, soraklah. Kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pohon dari segala rahmat Tuhan sejahtera, kami datang ke hadapan-Mu dengan pujian dan ucapan terima kasih. Kami sangat bersukacita karena Engkau telah membangunkan dan menghidupkan Yesus Kristus dari antara orang mati, bahkan mengenakan mahkota kemuliaan dan kehormatan kepadanya dan menjadikan Dia Tuhan dan Raja. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan berkati kami, urapi kami Tuhan, agar pembacaan Alkitab ini menjadi sumber kehidupan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Amin. Pada ibadah Paskah hari ini diambil dari Yesaya pasal 25 ayat ke-6 sampai yang ke-9, yang kami baca demikian. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjanjian dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dengan bersumsum anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata
daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202, bait yang pertama dan yang kedua, Maut Sudah Menyerah. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber hidup bagi kami. Kami menyadari akan kelemahan hidup kami, ya Tuhan. Kami manusia yang lemah dalam setiap kami menjalani kehidupan kami. Banyak hal yang kami lakukan di dalam hidup kami. Bisa saja kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Di tengah kekurangan kami saat ini, Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon pertolongan dan kasih Tuhan, agar kuasa Tuhan yang saat ini memampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan. Sehingga firman yang kami baca, kami dengar pagi hari ini, Tuhan, benar-benar menuntun hidup kami, agar kami dalam menjalani hidup kami, Tuhan, tetap menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sedap melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Karena kami menyadari akan kehidupan kami, Tuhan, yang lemah ini. Biarlah saat ini ketika Tuhan memakai hamba-Mu, Engkau berkuasa atas perkataan hamba-Mu. Engkau berkuasa atas pikiran hamba-Mu, Tuhan. Atas bibir, mulut, dan hamba-Mu, Tuhan. Engkau pakai saat ini agar firman yang akan Engkau sampaikan adalah kehendak-Mu, Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami bersama-sama persiapkan hati pikir kami untuk mendengar firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 1 ayat 18, demikian bunyinya. Kebangkitan Yesus. Pada pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di dalam kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepada, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Salam. Ibu bapak yang berada di rumah, pagi hari ini kita bersyukur luar biasa. Kita bisa melewati masa-masa sulit saat ini. Kita bisa ada saat ini. Itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa merayakan Jumat Agung, dan pada saat ini kita merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus itu tahu kita secara pribadi. Sebagaimana ilustrasi saat ini. Ada seorang guru dikenal sangat dekat dengan para muridnya. Dengan murid yang dicintai oleh mereka. Dengan itu mereka diwawancarai oleh wartawan sebuah majalah pendidikan. Apa resep Bapak sehingga begitu dicintai oleh para murid? Tanya sang wartawan. Tidak ada yang istimewa, demikian jawab sang guru. Guru ini memang guru sangat senior. Katanya, "Saya hanya mengenal nama mereka satu persatu itu saja.
Ibu bapak yang berada di rumah. Sang wartawan terheran dan bertanya lagi, apa hubungan antara mengenal Dhamma dengan kedekatan dengan para murid? Tapi apa jawab? Sang guru menjawab, dengan mengenal mereka satu persatu, saya bisa mengasihi mereka sebagai pribadi-pribadi yang unik. Mereka bukanlah sekedar seorang murid, tetapi mereka seorang pribadi yang menjalani satu relasi yang unik dengan saya. Suatu relasi yang didasari atas kasih dan penghargaan. Ibu bapak yang berada di rumah, yang dengan penuh sukacita, dengan peristiwa hari kebangkitan Yesus yang menarik kita simak berkaitan dengan cerita di atas. Sama pengalaman dengan Maria Magdalena bersama teman-temannya kalau kita lihat ayat sebelumnya. Maria Magdalena tidak menyangka sang guru akan bangkit, sehingga ia tidak mengenalnya. Kenapa dia tidak mengenalnya? Karena matanya dibutakan oleh kesedihan. Kenapa kalau Maria Magdalena sedih? Lihat kalau kita baca di dalam ayat pertama dan kedua. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dan kita lihat ayatnya kedua. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletak. Inilah yang membuat Maria Magdalena sangat sedih. Itu sangat jelas dalam firman Tuhan. Mengapa mereka sangat sedih? Sudah dikatakan dalam ayatnya pertama dan kedua. Karena mereka tidak menemukan. Dikatakan bahwa kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kubur ini dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Inilah yang membuat kesedihan dari Maria Magdalena dan teman-teman yang lain. Dan kalau kita lihat ayatnya selanjutnya, ayat 11 dan 13 sampai 15. Di sana kita melihat Maria berdiri dan di kubur itu ia menangis. Dan ayat yang ke-13 pun di sana kita melihat bahwa ia pun menangis. Dan dikatakan ayatnya ke-15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Inilah kita melihat kesedihan hati Maria. Maria menangis ketakutan akan kehilangan jenazah sang guru. Sangat jelas dikatakannya dalam ayatnya ketiga. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, tahukah Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di manakah ia diletakkan. Inilah yang menyebabkan Maria menangis, sedih karena ia kehilangan jenazah sang guru. Itu sangat jelas ayat yang ke-13. Tapi apa yang menyadarkan Maria dalam ayat selanjutnya? Maria baru tersadar setelah sang guru memanggil namanya, ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Setelah Yesus memanggil namanya Maria dan menyapa sang guru dengan
sebutan Rabuni. Itu yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-16 yang artinya guru. Dan akhirnya terjadilah komunikasi antara keduanya berjalan dengan lancar dan berbuah baik. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Disinilah kita melihat Allah itu mengenal kita satu persatu. Secara pribadi Allah tidak akan lupa akan kita. Tetapi sudahkah kita mengenal Dia secara pribadi? Karena banyak hal yang Yesus lakukan untuk kita. Karena Ia mengenal kita secara pribadi. Ia mau mati bahkan Ia bangkit. Sehingga kita bisa merayakan Paskah pagi hari ini. Itulah yang senantiasa kita ingat setiap tahun. Karena itu Paskah disebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan ia juga disebut dengan anak domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat 7. Karena itu Bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi tanda, bahkan materai bagi orang-orang. Sehingga maut pun bisa ia lewati. Ia serah sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuh di kayu salib. Itu dapat kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Karena itu setiap orang yang mengaku dosanya dan percaya kepadanya, berarti ia telah menerima tanda darah dari Kristus, maka ia diselamatkan. Kita ingat cerita seorang penjahat waktu bersama Yesus disalibkan? Seperti seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus telah diselamatkannya. Karena itu pagi hari ini melalui Paskah, perayaan Paskah, berarti kita diingatkan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa, dan sehingga kita memiliki pengharapan. Dan apabila kita berdoa, sungguh-sungguhlah, karena Ia akan menjawab doa-doa kita. Tentu jawaban tidak sejalan dengan keinginan kita. Dalam kuasa kasih-Nya, Ia akan memberikan yang terbaik bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus pasti memberi yang terbaik bagi hidup kita. Berdoalah kepada Kristus. Karena Ia yang berkuasa telah menyelamatkan kita. Ia yang telah mengalahkan maut. Karena itu Bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan saja pagi hari ini, melalui perayaan Paskah ini sudah mengenal kita secara pribadi. Dia tahu keadaan kita semua. Dia tahu hati kita masing-masing. Karena itu, marilah kita belajar tunduk. Belajar berjalan bersama Tuhan. Jangan kita berjalan berdasarkan kehendak kita sendiri. Karena Tuhan tahu apa yang harus Ia lakukan untuk kita. Karena Ia tahu masa depan apa yang sudah Dia sediakan bagi kita. Karena Dia sudah tahu. Sebagaimana kita tadi kita mendengar. Bagaimana Ia memanggil Maria dalam ayat yang ke-16. Dan Maria tahu siapa yang memanggil. Sehingga ia mengenal. Itulah kita melihat bahwa Yesus mengenal kita. Sebagaimana firman saat ini. Karena itu Bapak sidang jemaat yang diberkati. Selama kita berjalan di tengah dunia ini. Dalam situasi apapun hidup kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu setiap kekuatan hidup kita. Tuhan tahu keterbatasan hidup kita. Dalam situasi yang lemah sekalipun Ia tahu. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan katakan bahwa kita ini tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup kita.
Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa merayakan Jumat Agung karena kasih-Nya. Kita sudah Tuhan memperlihatkan bahwa Ia bangkit dan bisa mengalahkan maut. Karena itu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah. Belajarlah kita saat ini. Mulailah kita setia di dalam Tuhan. Mulailah kita berjalan bersama Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu pribadi kita masing-masing. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Baik buruk Tuhan yang tahu. Benar salah Tuhan yang tahu di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita tutupkan. Tuhan akan buka yang salah apa yang kita lakukan. Tuhan akan perlihatkan apa yang benar yang kita lakukan. Karena itu hati-hatilah kita dalam menjalani hidup ini. Jangan kena kita mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita lakukan. Tetapi hari ini Tuhan mengenal kita secara pribadi. Sebagaimana ilustrasi tadi, seorang guru mengenal muridnya secara pribadi. Hari ini Tuhan pun mengenal kita. Karena itu Ia mati untuk kita, Ia bangkit untuk kita. Belajarlah sabar di tengah situasi apapun. Belajarlah kita lemah lembut dalam situasi apapun. Belajarlah dengan perkataan tidak menghakimi orang lain. Belajarlah yang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang menguatkan, yang membangun, yang memberi semangat motivasi agar gereja kita ada kedamaian, ada ketenangan. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Karena itu Bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Biarlah melalui perayaan Paskah pagi hari ini kita merayakan Paskah walaupun dalam situasi yang tidak biasa, tetapi kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena itu belajarlah tenang, belajarlah taat, dan berjalanlah bersama Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita sudah mengandalkan kekuatan kita, kita akan salah. Karena Tuhan tahu mana yang benar, mana yang salah. Tuhan kiranya memberkati keluarga sidang jemaat yang berada di rumah. Dan kita semua hidup dengan pertolongan Tuhan. Amin. Bapa yang baik, Engkaulah kekuatan hidup kami. Ketenangan, kedamaian kami perlukan di dalam hidup ini. Jangan biarkan kuasa Tuhan yang senantiasa berkuasa atas hidup kami, yang telah mengalahkan maut hanya untuk menebus dosa kami. Tuhan, Engkau selalu menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu itu ya Tuhan, yang kami terapkan di dalam hidup dan kebersamaan kami, sehingga kami memiliki kasih yang tulus dari Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam hidup persekutuan kami ada kedamaian, ada saling menguatkan, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada yang merasa kuat,
tidak ada merasa hebat, tetapi kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang tidak mudah Tuhan lakukan. Dan hari ini kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan kebangkitan-Mu kami tetap semangat menjalani hidup ini. Kami tetap tenang melihat kebaikan Tuhan. Kami tidak gentar dalam menghadapi situasi apapun. Kami tetap yakin bahwa Tuhan hidup bersama kami, bahwa Tuhan kekuatan hidup kami, bahwa Tuhan penolong kami, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami lemah. Tuhan hanya ingin melihat kami. Dikala kami lemah, apakah kami benar-benar mengandalkan Tuhan, atau mengandalkan kekuatan kami, atau mengandalkan kepintaran kami, bahkan mengandalkan kuasa yang tidak dari Tuhan? Tuhan, biarlah Engkau campur tangan di dalam hidup kami, sehingga kami berjalan bersama Engkau. Hari-hari yang kami lewati walau penuh dengan kesibukan, penuh dengan melelahkan, penuh dengan ketidaktenangan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan virus yang tidak membuat kami seringkali tidak memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik hari ini dan besok, ya Tuhan. Tetapi hari ini kami percayakan hidup kami, masa depan keluarga kami, masa depan anak-anak kami, rumah tangga kami, Tuhan. Kami hanya ingin Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Kami selalu ingin damai sejahtera Tuhan yang selalu ada di dalam hati kami. Biarlah kasih Tuhan itu yang Tuhan ajarkan, kami ajarkan kepada sesama kami di tengah keluarga kami, Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kuasa apapun yang akan menghancurkan hidup kami, hidup persekutuan kami, Tuhan, dia tidak punya kemampuan untuk menghancurkan, karena Tuhan selalu bersama dengan kami, karena Tuhan selalu berada di depan, karena Tuhan selalu menjaga kami. Sehingga apapun dalam hidup kami, Tuhan, kami tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau melihat kami tidak beribadah di gereja. Tuhan tahu keadaan gereja jemaat Yerusalem. Tuhan tahu keuangan jemaat Yerusalem. Tuhan tahu setiap jemaat Yerusalem. Tuhan tahu setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tahu. Biarlah Tuhan yang memberkati agar setiap hati memiliki kerinduan untuk ringan tangan untuk menyumbang, sehingga gereja ini bisa dibangun dengan pertolongan Tuhan. Biarlah damai sejahtera kasih Tuhan melampaui segala akal hati kami, sehingga kami senantiasa menjalani hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami siang. Ampunilah kami akan kesalahan kami, demi juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silahkan duduk. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Kristus, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan dan darahmu telah ditumpahkan, agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami apa adanya sebagai persembahan dan upah pengorbananmu. Kami adalah milikmu yang telah kau tebus dengan darahmu yang kudus tak bercela. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gerejamu untuk perluasan kerajaanmu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahanmu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup, memberi, berbagi dan berkorban bagi sesama kami. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama sampai yang ketiga, agungkan kuasa namanya. Pengutusan dan berkat. Jemaat diundang berdiri. Bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan tertib atasmu. Yesaya 60 ayat 1 dan menyanyi dari Kidung Jemaat 394 bait 1 sampai bait 3, salib Kristus kubanggakan. Salib
Damai sejahtera kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.